Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perang Uhud ini, Rasulullah SAW banyak ditimpa musibah, bahkan hampir terbunuh oleh musuh. Tapi musibah tersebut beliau hadapi dengan sabar dan tabah, serta bertawakal kepada Allah. Di antara musibah yang beliau terima yaitu beliau didatangi seorang yang bernama Ubay bin Khalaf sedang menghunus pedang untuk membunuh beliau. "Wahai Muhammad, engkau akan mati di tanganku. Siapa yang akan menolongmu?" kata Ubay bin Khalaf sambil mengayunkan pedangnya. Namun dengan cepat Rasulullah SAW mencabut tombak dari salah seorang sahabatnya. Lalu tombak itu ditusukkan kepadanya hingga menyebabkan kematiannya. Banyak sekali itulah Rasulullah SAW dalam seumur hidupnya membunuh orang. Dalam perang Uhud itu, beliau terperosok ke dalam sebuah lubang, dan memang dengan sengaja lubang itu dibuat oleh orang musyrik, yaitu Abu Amir Ar-Rahib. Kemudian lubang itu diberi tutup agar orang-orang Islam terperosok ke dalamnya. Benar, sebagian itu berhasil. Rasulullah terperosok. Rasulullah SAW mengalami luka-luka pada lututnya dan jatuh pingsan. Dalam keadaan terperosok itu, beliau dilempari batu oleh orang musyrik, di antaranya yaitu Uqbah bin Abi Waqqas dan Ibnu Qumnah. Rasulullah SAW dilempari batu hingga berdarah muka dan pipinya, serta gigi serinya pecah dan 2 gigi gerahangnya juga pecah. Begitu juga para sahabat yang mempertahankan beliau juga kena lemparan batu. Para sahabat tersebut juga luka-luka yang banyak. Itulah keadaan yang dirasakan oleh Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya dalam perang Uhud. Gigi geraham Rasulullah putus, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya yang mulia yaitu Rasulullah juga bercucuran darah. Bahkan lemparan lembing dari Abu Qama'ah menembus helm Nabi Muhammad SAW, sehingga 2 besi dari helm tersebut tertancap di pipi Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah hal itu, Nabi Muhammad SAW malah tak henti menadai tetesan darah itu dan mengusapkan ke dadanya agar tidak menetes ke tanah meski dalam keadaan genting sekalipun. Setelah perang mereda, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa melakukan hal tersebut? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, yaitu malaikat penjaga gunung berkata kepadaku, apabila ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku.
Mendengar jawaban itu, para sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu celaka?" Nabi Muhammad SAW kembali menjawab, "Sungguh, aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menebarkan rahmat kepada alam semesta." Itulah sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam perang Uhud, Nabi Muhammad atau kaum muslimin mengalami kekalahan, namun tidak semena-mena minta azab untuk diturunkan kepada kaum kafir Quraisy. Dalam perang Uhud ini, kaum muslimin yang gugur adalah 70 orang sebagai syuhada. Adapun kaum musyrikin sebanyak 23 yang telah meninggal. Di antara syuhada yang meninggal yaitu paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Hamzah. Beliau terbunuh oleh Wahsy. Namun yang menyedihkan lagi adalah sifat istri Abu Sufyan, yaitu Hindun, yang membelah perutnya dan mengambil jantungnya untuk dikunyah-kunyah, kemudian dilepehnya. Di antara penyebab kekalahan perang Uhud adalah ketidaktaatan pasukan pemanah atas perintah Nabi Muhammad SAW agar tidak meninggalkan bukit Uhud. Namun pasukan pemanah itu meninggalkan untuk mengambil harta rampasan perang. Bukit Uhud atau Gunung Uhud adalah bukan gunung biasa. Gunung ini memiliki nilai sejarah bagi umat Islam, tak seperti gunung atau bukit lainnya di kota Madinah. Bukit Uhud ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Bukit Uhud ini adalah salah satu bukit yang dijanjikan kelak ada di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga." Hadis riwayat Bukhari. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Demikianlah sekilas kisah perang Uhud bagian yang kedua. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.